Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi ya di channel The Ambyar. Kali ini akan memandu podcast ya, bukan dokmong ya, tapi kita podcast lagi. Ya, oke, selamat datang di podcast The Ambyar. Biasanya ini siapa? Hostnya Ulfa ya? Ulfatul Latifah, tapi karena UL-nya sedang tidak enak badan ya, lagi sedang meriang gitulah karena kecapean, jadi akan gantikan. Oke, kembali lagi di podcast The Ambyar. Kali ini kita kedatangan tamu dari MI Hidayatul Sibyan, tapi kelas full day. Ya kelas full day ya? Ya Maya, kelas full day ya? Wah gitu. Akan dapat informasi bahwa kelas full day itu baru kemarin. Betul. Tahun kemarin ya. Betul. Oke, kita kenalan dulu dengan Mamah Zaid ya. Mamah Zaid itu nama asli siapa? Iin Restu Indah. Iin Restu Indah. Nah, kalau nama anaknya itu Zaid siapa? Ahmad Zaid Al-Bukhari. Ahmad Zaid Al-Bukhari. Ini nih akan tanyakan nih. Biasanya itu kalau Al-Bukhari atau apa ya, nama-nama keturunan gitu ya, keturunan dari bangsa Arab atau bangsa Turki lah gitulah, bahasanya bangsa sana. Nah itu ada turunan nggak? Alhamdulillah nggak ada sebenarnya gitu, karena tapi kan guru kita Bu Yayah ya kan sering bilang sama kita orang tua bahwa kalau ngasih nama itu jangan hanya karena bagus. Iya. Yang pertama, terus yang kedua, jangan hanya misalkan kita ngelihat artis gitu kan. Nah kata beliau kalau kita ngasih nama anak itu sandarkan pada sesuatu. Nah qadarullah untuk Al-Bukhari ini itu nama kakeknya, tapi di situ juga ada harapan mudah-mudahan beliau juga bisa menjadi orang yang berguna, menjadi ulama seperti itu. Al-Bukhari. Ya, amin. Ya. Jadi kalau turunan Arab nggak ada. Nggak ada ya? Ini bisa dilihat dari hidung aja udah jelas. Insya Allah ini orang Sarwadadi asli. Sarwana di Cirebon ya? Alhamdulillah, talun. Insya Allah, betul. Oke, Mama, ini akang mau nanya nih, awal nih. Boleh. Kenapa ya Mama itu memilih MI Hidayatul Sibyan ya, MI Hidayatul Sibyan sebagai apa ya, bahasanya itu ya anaknya dititipkan di situ gitu kan. Kenapa sampai menitipkan anak Mama ya ke MI Hidayatul Sibyan full day? Full day, iya betul, anak saya sekarang di full day Hidayatul Sibyan. Itu alasannya yang pertama karena apa, saya ingin pendidikan yang di situ ada agamanya. Yeah. Kita ngelihat pendidikan umum itu ya luar biasa ya, ketika agama dijauhkan dengan seorang anak, sementara yang namanya ketika SD itu kan pondasi. Yeah. Gitu kan. Ketika si anak nggak punya ilmu agama, nggak punya akhlak dan sebagainya, itu akan sangat mengerikan. Mau jadi apa bangsa ini kalau misalkan sekolah ini kita hanya untuk belajar matematika, hanya untuk belajar biologi dan sebagainya. Dirasakan sekali sama pribadi saya bahwa agama itu adalah pelajaran yang akan kita bawa seumur hidup, bahkan sampai akhirat nanti. Iya, nah jadi kalau misalkan saya nggak mikir bahwa anak saya nanti harus pinter ini pinter itu, enggak. Yang penting anak saya punya pondasi agama yang kuat. Insya Allah sekarang ini ketika masuk full day, saya berharap si anak ini terbiasa jauh dengan mamahnya, karena next pengen dipondokin. Oke. Nah kalau misalkan malah tujuan seperti itu. Kalau misalkan kenapa MI Hidayatul Sibyan, yang pertama deket, karena saya qadarullah tinggal di Sarwadadi, jadi hanya beberapa menit saja ke MI. Yang kedua, untuk sekarang di daerah Talun itu paling ekonomis. Saya itu nyekolahin tiga, yang satu yatimnya kakak, terus yang kedua ponakan sama anak saya Zaid gitu kan. Jadi saya pikir kalau misalkan masukin 3, masuk ke full day yang harganya sudah selangit, lumayan ya gitu. Masih termasuk aja lumayan ya. Maksudnya sudah lumayan gitu kan. Kalau misalkan 15 juta kali 3 sudah 45 juta. Masya Allah seperti itu. Iya, jadi insya Allah lebih ekonomis lah di sini.
Nah, selain ekonomis, ya selain dekat, apa lagi yang membuat Mama tertarik ke MI Deddy Sibian? Mungkin karena di Sarwadadi juga ada beberapa temen gitu kan, istilahnya yang nyekolahin anaknya di situ. Jadi ya kalau misalkan untuk kita keluar dari Sarwadadi itu, ya MI itu mudah-mudahan harapan saya itu lebih baik daripada sekolah negeri, seperti itu sih. Kalau misalkan yang lainnya ya Bismillah lah, insya Allah akidahnya sama, itu yang pertama gitu kan. Guru kami sering bilang gitu kan, bahwa kalau cari sekolah itu yang kira-kira akidahnya sama gitu loh. Jangan sampai ketika punten misalkan ya istilahnya anak kita disekolahkan di tempat-tempat yang kalau kita sih istilahnya tuh fanatik, lebih ke fanatik seperti itu, bukan jadi kalau misalkan saya masih tipe orang yang memang istilahnya pengen ketika saya meninggal nanti masih pengen ditahlilin, masih pengen didoain sama anaknya, nggak pengen istilahnya ketika masuk ke suatu sekolah yang akhirnya punya anggapan bahwa doa itu tahlil itu nggak nyampe ke orang tuanya. Itu sih aja sih. Jadi memang harus hati-hati begitu. Ya berarti memang sih ya, berarti kita memang serumpun Bu ya, NU Tulen nih. Insya Allah kalau misalkan masalah organisasi saya terlepas dari dari itu, saya bukan masalah NU atau Muhammadiyahnya, bukan gitu loh, seperti itu. Ya itu kan hanya organisasi Mas ya, Akang ya, bukan hanya organisasi. Jadi insya Allah kalau saya yang penting ngikutin tracknya lah gitu loh, seperti itu. Yang penting ngikutin tracknya. Qadarullah kalau saya itu kalau sekarang itu ngaji ya ke Al-Bahjah gitu loh, seperti itu. Oke. Nah ini nih kan ada full day, ada reguler. Nah kenapa Mama Jahid ini memilih lebih ke full day daripada reguler? Untuk ilmu agama kan akhlak kan sama aja, cuman beda jam aja mungkin ya sama pembayaran. Ya Qadarullah saya itu sekarang itu memiliki usaha. Saya buka toko retail juga, supplier alat dapur ke wilayah 3 Cirebon, Ciayu Majakuning ya. Alhamdulillah ke pasar sama ke Swalayan. Seperti itu. Nah, terus Qadarullah juga sekarang itu saya itu sebagai konsultan of gold di IOA Gold, seperti itu. Apa tuh? Nggak tahu tuh. Jelasin dulu deh. IOA Gold ya. Nanti kita jelasin lebih lanjut. Yang jelas ini bagian dari syiar saya. Alhamdulillah Allah sudah ngasih banyak ya sama saya lewat usaha saya yang sekarang gitu guys. Sudah lumayan sibuk sebenarnya gitu kan. Tapi ketika di situ di gold itu bahwa nilainya itu adalah nilai syiar. Nilai syiar di situ saya diajak sama rekan-rekan dari PPA, yuk kita syiar emas. Jadi orang-orang itu, tetangga kita itu, saudara-saudara kita itu kalau nabung ya nabung emas yang insya Allah lebih berkah. Jadi nggak ke lembaga-lembaga riba, insya Allah, seperti itu. Oke. Nah kalau bapaknya sendiri, bapak suami sebenarnya kan usaha suami ya. Tapi qadarullahnya itu memang kita dari awal sudah komitmen bahwa kita menjalankan usaha ini bareng. Seperti itu. Nah kemarin juga katanya kan tadi kan briefing juga nih sebelumnya ini ya. Katanya ke Turki nih Bu, bener nggak deh? Alhamdulillah itu dari program yang itu juga gold juga. Itu kalau gold itu kan dia itu jenis usahanya ya. Kalau ininya kan kita dari PPA, pola pertolongan Allah, seperti itu. Jadi di situ sebuah training tentang tauhid yang ngajak orang itu untuk bertauhid, bukan tidak terbatas pada aliran dan sebagainya. Kita diajarkan untuk kembali bertauhid tentang total bergantung sama Allah. Kita akan dikembalikan lagi bahwa segala sesuatunya itu memang sudah Allah desain, seperti itu. Jadi ya alhamdulillah kemarin bisa ke Turki. Nah ke Turki nih, aku belum pernah ke Turki nih, mau ceritain nih sedikit lah gitu kan. Di Turki tuh gimana, sama kayak Indonesia atau beda jauh gitu dengan Indonesia? Khususnya di Cirebon ya, Cirebon ya. Ya Turki itu masya Allah indahnya luar biasa. Sepanjang perjalanan itu kemarin itu saya 7 hari ya, dari kota A ke kota B 12 jam perjalanan itu semuanya indah sekali. Tapi di sana juga kan ada guide-nya ya, ada guide-nya. Terus diceritain juga sama guide-nya, qadarullah guide-nya juga Habib dan sama mazhabnya Imam Syafi'i. Beliau menceritakan gitu kan bahwa sekarang ini Turki ini dalam masa peralihan.
Di sana ada sedih saya itu melihat Turki bahwa sebelum akhirnya dipegang sama presiden yang sekarang, itu anak-anak di sana itu dijauhkan sekali dengan yang namanya agama. Makanya walaupun 90% agamanya Islam, itu rata-rata nggak pakai jilbab. Gitu loh, nggak pakai jilbab karena memang di sana itu masuknya ke sekuler. Dari situ saya masih bersyukur, ya Allah, alhamdulillah saya hidup di Indonesia, masih banyak pesantren, masih banyak kiai, masih banyak ulama gitu ya yang mengarahkan anak-anak kita supaya jadi generasi yang lebih baik. Seperti itu. Kalau di sana itu ya bahwa memang sudah kiblatnya itu sudah sangat ke Eropa. Nah, walaupun sekarang memang dengan presiden yang sekarang itu perlahan-lahan sedang diperbaiki tentang bahwa sekarang itu banyak masjid yang banyak gereja yang dijadikan masjid kembali. Karena sebelumnya itu banyak masjid yang malah dijadikan museum. Itu sih bahwa alhamdulillah ternyata hidup di Indonesia itu lebih enak dalam hal beragama, dalam hal kita ibadah. Di sana itu ketika masjid itu hanya untuk sholat, dan sangat mengerikannya sempat beberapa tahun yang lalu bahwa azan itu nggak boleh pakai bahasa Arab. Jadi kalau misalkan di Indonesia nih azan itu jadi pakainya tuh Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, nggak boleh pakai Allahu Akbar, tuh nggak boleh sampai seperti itu. Makanya alhamdulillah bersyukur bahwa di agama kita di Indonesia ini sekarang masih bisa beragama dengan baik. Itu aja sih Kang, kayak gitu. Itu pelajaran luar biasa buat saya. Tapi Akang mau tahu nih, Turki itu padang pasir atau sama kayak di sini? Turki itu penghasil buah terbaik, bahkan istilahnya kayak delima, zaitun itu dia itu ngirim ke luar negeri seperti itu. Jadi itu sangat subur, Turki itu sangat subur. Oh, berarti nggak padang pasir gitu? Oh ya? Bukan, karena Turki itu Kang satu-satunya negara yang terpisah di dua benua. Jadi sebagiannya itu di kota di benua Afrika, di benua Eropa, yang sebelahnya lagi itu di benua Asia. Jadi Turki itu dipisahkan oleh selat. Itu keren banget. Jadi kita tuh makan pagi di Asia, makan malamnya di Eropa. Dua benua ya? Iya, dua benua, masya Allah. Jadi dan kota Istanbul itu adalah satu-satunya kota yang ada di dua benua. Jadi ada Istanbul bagian Eropa, ada Istanbul bagian Asia. Iya, itu keren banget, masya Allah. Wah, itu saya selalu bilang sama anak-anak bahwa nak bismillah, mudah-mudahan kalian nanti bisa menjelajahi dunia. Karena kan gitu ya, Rasul menyuruh kita ketika kita sudah cukup untuk untuk makan, cukup untuk yang ditinggalkan, silahkan jelajahi bumi Allah bagian manapun supaya kamu belajar gitu kan, seperti itu. Luar biasa nih pengalamannya. Nah ini kan kayak MI kan ada rencana kan mau ke mana tuh, ke Singapura katanya. Singapura, walaupun memang mungkin kalau misalkan di sekarang masih mikir orang tua, aduh nanti gimana, karena untuk Singapura itu kan biayanya tinggi gitu kan. Seperti kemarin sempat juga kan sama ketua yayasan ya Pak Didi bahwa kita nanti jalan-jalannya ke Singapura. Ya kalau saya sama anak sayanya mah misalkan hayu-hayu aja, permasalahan kita sebagai komite ya, orang tua kadang-kadang masih mikir ya gimana sih karena itu jauh dan sebagainya, belum nanti anak-anaknya yang lain seperti apa ketika cenage anak yang kecilnya berangkat ke Singapura, kakak-kakaknya nggak bisa jadi sesuatu yang nggak baik juga. Mau juga ya? Mau juga, bismillah lah. Itu dari 15 anak ya Bu? Iya betul. Jadi 15 anak ya? 15 kemarin anak. Itu 17 ya? Terus duanya itu pindah gitu ya? Nah itu dari 15 anak respon yang program sekolah tentang studi banding ke Singapura itu gimana responnya? Ya kalau kita sih sebagai komite sebenarnya orang tua banyak yang ini ya belum setuju gitu kan, seperti itu karena nggak semua orang seperti saya bahwa yang namanya saya nggak suka koleksi tas, saya nggak suka koleksi pakaian yang mewah, saya nggak suka. Walaupun sekarang Allah kasih kelebihan rezeki, tapi memang saya suka jalan-jalan. Dan saya ini hadiah buat anak-anak saya ketika mereka libur ya. Memang saya senangnya jalan gitu, senangnya datang ke kota A, kita belajar di kota A gitu loh, datang ke tempat B gitu. Saya lebih suka anak itu diperkenalkan dengan kota lain supaya dia tuh nggak terkungkung ya, istilahnya seperti itu, terbuka lah istilahnya pikirannya bahwa hidup itu nggak sebatas sarwadadi aja. Betul Bu, ini yang suka nih yang pola pikir kayak gini deh. Iya seperti itu. Oke. Nah aku mau tahu juga nih, selama pandemi Bu ya, selama pandemi itu kan mungkin ada pertanyaan dari orang tua ya, apalagi kan full day gitu ya. MI dari Sibian tuh masih menerapkan sistem SPP atau pembayaran per bulannya sama dengan full day yang pas tulisan di awal gitu ya, ataukah ada potongan harga ketika lagi pandemi sekarang?
Alhamdulillah ada potongan ya. Kalau misalkan normal itu kan di atas 200 ya untuk full day. Kalau ini itu hanya 90.000. 90.000 ya? Jadi ada potongan, Masya Allah. Karena kan dipotong biaya makan, anak kita kan nggak makan di sekolah. Iya. Seperti itu. Nggak makan di sekolah. Kalau harusnya kan makan di sekolah. Ya mudah-mudahan harapan kedepannya bisa segera berakhir nih pandemi, karena saya juga pusing anak saya di rumah terus gitu ya. Ya Allah, sampai kapan ini? Sayanya sibuk aja gitu kan. Anak-anak kadang gurunya kadang-kadang kan daring gitu ya. Daring kadang yang ngajarin itu ya teteh-tetehnya, karyawan saya di rumah gitu. Seperti itu. Makanya ya Allah, pengen banget supaya anak itu bisa cepat bisa full day. Kembali ke sekolah lagi ya, Bu. Iya. Ini bukan hanya Ibu aja, mungkin dari kemarin-kemarin juga banyak keluhan dari orang tua, yaitu anaknya di rumah itu bukan nambah ringan tapi nambah memberatkan orang tua, Bu ya. Pasti Dari uang jajan dari gadget ya, seperti itu ya. Masya Allah. Iya betul ya. Jadi kita berdoa bareng-bareng, Bu ya, biar pandemi ini cepat berlalu. Dan Masya Allah, sekolah kembali normal lagi nih. Terutama ya sekolah lah, pokoknya mall, pasar dan segala macam udah buka. Kenapa sekolah masih belum gitu? Betul, itu yang saya pikirin juga. Itu pertanyaan yang besar ya. Pertanyaan yang besar ya, kenapa mau jadi apa ya istilahnya, mau dibawa kemana gitu kan negara ini. 1 tahun Bu ya. 1 tahun itu udah luar biasa, kosong semua pikiran anak-anak ketika di rumah. Mainnya game terus ya, Bu. Iya, jadi karena kita juga istilahnya jarang di rumah, ya otomatis anak-anak ya alhamdulillahnya kalau di Sarwadadi itu kan masih ada kebun, masih ada tempat explore. Jadi selain di gadget juga kadang-kadang anak kita udah tiba-tiba di sawah di mana. Mainnya ke kebun ya. Mainnya ke kebun, mainnya ke sawah, alhamdulillah gitu loh. Tapi ya itu istilahnya kita nggak tahu kan, karena memang kita ada di luar, kita duhurnya seperti apa, kadang asarnya seperti apa kan. Kalau adanya di sekolah itu kan kita harapan full day ya, bahwa duhanya di sekolah, zuhurnya di sekolah, sama asar di sekolah gitu kan. Kita tinggal membimbing maghrib, isya sama subuh gitu kan. Seperti sekarang kita ya memang banyak di luar. Alhamdulillah. Aduh, ini mantep nih. Ya, jadi itu aja Bu ya. Nanti kita akan explore lagi MI Hidayat Yusibian yang reguler, yang full day ya. Yang full day. Nanti mungkin kita zoom ruang kelasnya, tapi udah ya kemarin ya, yang kelasnya udah ya. Jadi itu aja Bu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Luar biasa Ibu yang sangat sibuk menyempatkan waktu di The Ambiar ya, podcast bareng Akang. Sama-sama, terima kasih. Luar biasa. Mudah-mudahan terima kasih Ibunya, Ibu Akang jadi tahu Turki sekarang. Insya Allah. Oke. Kita akhiri ya untuk podcast kali ini. Kita lanjutkan di next video podcast bersama Kang Mustaqim. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel The Ambiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.